Nah, seperti tugas pekan keempat ini, aku mau melaksanakan interview tentang WFH. Nah, sekarang aku udah ada narasumbernya. Nah, narasumbernya adalah Tante Nisa. Coba boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman. Halo teman-teman Naura, saya Dr. Gigi Anissa Muhardi, spesialis bedah mulut, tantenya Naura. Oke, sekarang Tante ceritain ke teman-teman Tante sehari-hari kerjanya kayak gimana. Oke, terima kasih. Untuk pekerjaan Tante adalah dokter spesialis bedah mulut. Awalnya Tante bertugas di daerah pedalaman di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kemudian baru-baru ini Tante pindah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Untuk pekerjaan Tante sendiri, karena Tante bedah mulut, otomatis Tante bekerja lingkupnya di daerah gigi dan mulut, seperti operasi bibir sumbing, operasi gigi bungsu, kemudian kalau misalnya kecelakaan, banyak kasusnya. Oke Tante, jadi terkait wabah corona yang sedang terjadi sekarang, banyak yang melaksanakan WFH. Nah, menurut Tante tuh WFH tuh apa? WFH atau yang secara harfiah kita ketahui sebagai work from home itu diartikan sebagai bekerja di rumah. Tapi tentunya tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah karena ada beberapa pekerjaan seperti polisi, seperti pekerjaan Tante, tenaga medis, kemudian ojol-ojol, mereka tidak bisa dilakukan bekerja di rumah seperti itu. Jadi ada untuk orang-orang yang bekerja seperti karyawan atau perusahaan-perusahaan mungkin bisa digalakkan WFH ini, tapi untuk beberapa orang mungkin tidak bisa untuk dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Tante yang bekerja sebagai tenaga medis, bagaimana sih cara Tante menjalani WFH tersebut? Jadi kalau untuk kita sebagai tenaga medis nggak mungkin juga kita bekerja di rumah kan ya. Jadi untuk mensiasatinya itu biasanya kita dilakukan pengurangan jam kerja. Seperti misalnya dari biasanya seminggu misalnya ada 4 kali kita masuk jadi 2 kali seperti itu. Atau jam kerjanya berkurang. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk harapan Tante sendiri apa ya? Harapannya Tante mungkin sama seperti harapannya seluruh orang di dunia, terutama di Indonesia. Semoga wabah COVID-19 atau corona ini segera berakhir, kemudian yang sehat, yang sakit-sakit segera disembuhkan, kemudian yang keluarganya ada menderita COVID corona, mereka diberi ketabahan. Semoga sebelum Ramadan COVID-19 atau corona sudah diangkat dari muka bumi ini, jadi kita semua kembali hidup sehat dan semua bisa beraktivitas, bisa kembali bekerja dengan baik, kehidupan kembali pulih seperti sedia kala. Oke, terima kasih Tante atas waktunya udah berbagi informasi dan pengetahuan kepada aku dan teman-teman dan semuanya yang dengerin video ini. Nah, semoga harapan Tante dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Sampai sini aja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Nafisa Humaira. Kali ini aku akan mewawancarai papan aku mengenai WFH. Apa sih WFH itu? Yuk kita kepoin bersama. Assalamualaikum, apa kabar Kakak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nafisa. Kakak bisa memperkenalkan diri di depan kita semua di sini? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky Firmansyah. Saya adalah papanya Nafisa Humaira dan saya bekerja di salah satu perusahaan energi di Jakarta, yaitu di Pertamina EP. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak, sehubungan dengan adanya penyebaran virus corona pada awal Maret 2020 lalu, Bapak sudah menjalani WFH. Sebenarnya apa sih WFH itu? Oke, terima kasih pertanyaan Nafisa ya. Jadi WFH itu adalah singkatan dari work from home atau bekerja dari rumah. Nah, WFH ini sebetulnya sudah dilaksanakan sejak pertengahan Maret 2020.
Nah, itu disebabkan karena adanya orang-orang yang terinfeksi positif virus corona. Untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak meluas lagi, maka perusahaan-perusahaan khususnya di Ibu Kota Jakarta itu melaksanakan aktivitas dari rumah atau bekerja dari rumah. Nah, sebetulnya tidak hanya yang bekerja saja dari rumah, tapi juga ada yang belajar dari rumah. Kemudian ada juga beberapa aktivitas yang dilakukan yang biasanya di luar rumah, sekarang kita pindahkan ke dalam rumah supaya kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan WFH itu tadi Bapak jelaskan ya? Iya, betul. Terima kasih penjelasannya, Ya, Pak. sama-sama. Pertanyaan berikutnya adalah apa dan bagaimana cara menjalankan WFH tersebut? Oke, jadi sebetulnya WFH itu atau work from home itu sebetulnya tidak berubah secara drastis, tidak berbeda-beda sekali dengan aktivitas bekerja di kantor. Hanya bedanya tempatnya saja. Yang tadinya kita bekerja di kantor, sekarang pindah ke rumah. Nah, sebetulnya di rumah juga kan ada alat untuk bekerja, yaitu komputer atau laptop dan juga printer barangkali kan. Nah, kemudian kita bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan laptop itu sendiri. Nah, bagaimana dengan meeting, rapat, atau pertemuan-pertemuan lain? Nah, itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, virtual itu artinya kita rapat dengan teman-teman di kantor, tetapi menggunakan aplikasi yang namanya Zoom ataupun Microsoft Teams. Nah, aplikasi itu seperti halnya video call di aplikasi WhatsApp. Hanya bedanya di aplikasi Zoom itu kita bisa menyampaikan informasi berupa presentasi, PowerPoint, Excel, dan file-file lainnya seperti halnya kita bertemu muka seperti biasa. Hanya saja kita bertemu secara virtual di tempat atau di rumah masing-masing, seperti itu. Baik Pak, cukup jelas penjelasannya. Lalu ada pertanyaannya berikut. Setelah lebih dari 3 minggu ini menjalankan WFH, apa yang Papa rasakan, bosan, jenuh, atau seperti apa? Sebetulnya sejak WFH dimulai di kantor Papa sendiri itu tanggal 16 Maret 2020. Artinya sekarang udah tanggal 10 April 2020 itu sudah lebih dari 20 hari. Ya kalau dibilang jenuh sebetulnya enggak juga, atau bosan apalagi enggak, karena kan kita bisa ngelihat mama, bisa ngelihat kakak, bisa ngelihat Ataya, bisa ngelihat Kremira. Hanya mungkin masalah adaptasi. Nah, adaptasi ini karena sebelumnya Papa bekerja di kantor, kemudian koordinasi dengan teman di kantor juga lebih mudah kalau di kantor. Nah, di masa penyebaran COVID-19 ini kita dituntut untuk tetap bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman kantor. Tetapi sekarang medianya yang tadi Papa bilang, sekarang kita bertemunya di ruang virtual. Kalau Papa sih senang-senang aja bisa WFH. Artinya kan ini sama seperti libur, tapi ya disisipkan pekerjaan rutin setiap hari gitu kan. Jadi bisa bantu-bantu mama juga di pekerjaan rumah, bisa bantu tugas-tugas kakak juga gitu kan, di samping tugas Papa sendiri sebagai karyawan, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ya, Pak. sama-sama. Pertanyaan terakhir, apa yang menjadi harapan Papa ke depannya nanti? Ya, tentu bukan hanya harapan Papa aja, tapi juga harapan kita semuanya, bahwa yang paling pertama dan yang paling utama adalah kita harus bisa memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 ini atau corona. Dan apalagi sebentar lagi juga kita menjelang bulan Ramadan, kemudian Lebaran. Dan dengan adanya keterbatasan ini, tentu mau tidak mau kita yang tadinya punya rencana untuk mudik pulang kampung, sekarang kita tunda dulu. Karena jangan sampai orang tua kita, saudara-saudara kita di kampung halaman malah ikut tertular gitu kan. Karena memang sentra penularan COVID-19 di Indonesia ini paling banyak ada di Jakarta. Nah, harapannya yang pertama itu, COVID-19 bisa segera hilang sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang harapan kedua, tentu kita sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, kita harus patuh terhadap aturan, arahan, instruksi pemerintah. Apa aturan dan instruksi pemerintah dalam hal ini adalah contoh kita menerapkan physical distancing, jaga jarak aman, kemudian kalau tidak perlu sekali tidak perlu aktivitas di luar rumah, ya. Kemudian jangan lupa pakai masker kalau memang terpaksa keluar rumah, sarung tangan kalau perlu, dan tentu sebagai warga masyarakat yang baik kita harus patuh terhadap arahan pemerintah tersebut. Karena corona ini baru bisa kita atasi kalau kita semua warga masyarakat ini bisa kompak untuk work from home, learning from home, stay at home. Seperti itu harapan Bapak ya. Oke Pak, terima kasih
wawancaranya siang hari ini. Sama-sama, Sangat Nafisa. bermanfaat sekali untuk kita semua. Ya, terima kasih sama-sama. Baik kawan-kawan semua, demikianlah sesi wawancara bersama orang tua saya mengenai WFH. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dengan bersih, dan jaga asupan makanan yang bergizi. Serta yang paling penting jangan lupa berdoa untuk pulihnya negara kita dari COVID-19 ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 41 dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Atika Rizal dari kelas 6A. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu tante saya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Tika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tante, ada beberapa pertanyaan nih yang aku ingin tanyakan. Oh, boleh Tika. Sebelum itu, Tante perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Eliza. Saya adalah ibu rumah tangga sehari-harinya. Menurut Tante, apa sih WFH itu? WFH itu adalah work from home yang kerjanya kegiatannya di rumah. Bagaimana cara Tante menjalani work from home? Alhamdulillah karena COVID-19 ini, jadi Tante lebih banyak di rumah. Biasanya ngaji, arisan. Sekarang ini kan nggak bisa nih keluar, jadi Tante lebih banyak lewat WA dengan teman-teman, Zoom, pengajiannya gitu. Ya jadinya akhirnya Tante membuat makanan-makanan di rumah yang Tante pasarin di grup WA deh gitu. Terus akhirnya teman-teman pada suka nih. Oh mau dong. Alhamdulillah Tante bisa mengerjakan itu sambil dekat dengan anak-anak di rumah. Apa yang dirasakan Tante selama melakukan WFH? Sebenarnya sih udah mulai sedikit jenuh ya, kalau namanya kita nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu lagi sama teman-teman gitu. Tapi kayaknya disyukuri aja, alhamdulillah. Nikmatnya adalah kumpul dengan anak, suami, semua keluarga bisa sholat berjamaah, bisa makan siang bersama, sarapan bersama, semuanya bisa dikerjakan bersama-sama. Dan Tante juga bisa mengerjakan membuat makanan-makanan yang bisa Tante pasarin ke teman-teman Tante, dan mereka suka gitu. Harapan selanjutnya ke depannya apa nih Tante? Alhamdulillah sih Tante berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat selesai dan bisa kita beribadah di bulan Ramadan. Sekarang ini kan mau dekat bulan Ramadan, jadi kita akan lebih bisa taraweh. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi dan Allah pula yang mengangkatnya. Oke, terima kasih Tante. Iya, sama-sama Atika. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wawancara kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai adik saya tentang WFH. Assalamualaikum, apa kabar Abi? Salam, alhamdulillah Caca. Abi bisa memperkenalkan diri di depan kita semua di sini. Halo semua, saya Abi Caca. Saya bekerja sebagai konsultan. Hari biasa saya bekerja di Depok. Tapi sekarang sudah 2 minggu ini saya harus bekerja di rumah. Terima kasih Abi. Waktu bulan Maret 2020, Abi telah menjalani WFH dikarenakan virus corona. Sebenarnya apa sih WFH itu? WFH, work from home, sesuai dengan arti yang umum ya, bekerja dari rumah. Jadi orang-orang yang biasanya bekerja di kantor, cuma karena ada pandemi corona ini
diharuskan bekerja di rumah oleh pemerintah. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjalani WFH? Sebenarnya sebagai konsultan Abi udah biasa bekerja dari rumah. Cuma seminggu itu mungkin di rumahnya 2 hari, sisanya harus ke kantor. Cuma sejak ada anjuran dari pemerintah untuk bekerja di rumah, itu tidak ke kantor lagi. Nah, yang umum bekerja di rumah itu yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang seperti email, telepon gitu ya. Beberapa orang mengharuskan untuk melakukan telekonferensi, artinya rapat menggunakan telepon. Tapi sebagian lagi ada yang lebih maju lagi menggunakan video conference, artinya rapat dengan teman-teman sekantor yang masing-masing bekerja di rumah, itu dia menggunakan video, bisa pakai aplikasi Skype atau Zoom atau apa gitu. Nah, intinya sih bekerja di rumah, terus hasil-hasil pekerjaan kita tuh semuanya dikirim lewat email misalnya begitu, atau diupload di website. Nanti untuk hasil finalnya itu baru bisa kita buat setelah nanti kita bisa masuk kembali bekerja di kantor. Baiklah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang Abi rasakan selama WFH? Ya lama-lama bosan juga ya, karena memang manusia itu pada dasarnya harus kalau untuk bekerja secara tim itu paling baiknya ya harus bertemu tatap muka gitu. Cuma untuk jenis pekerjaan Abi itu bertatap muka dengan rekan kerja atau bertatap muka dengan klien itu bisa dianggap tidak terlalu banyak efeknya. Jadi sebenarnya kalau tidak terlalu lama bekerja di rumah itu Abi merasa biasa-biasa saja. Cuma kalau udah sampai 3 minggu seperti sekarang itu memang mulai terasa bosan. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan Abi selanjutnya ke depan? Ya ini bekerja dari rumah ini kan karena anjuran pemerintah berhubung penyebaran virus corona itu udah sangat masif ya. Jadi harapan Abi ya penyebaran virus ini bisa segera teratasi. Jadi kita semuanya bisa kembali normal. Yang bekerja di kantor, anak-anak sekolah kembali ke sekolah seperti itu. Yang sakit pada sembuh, sehingga nanti dalam sebulan ke depan kita bisa berpuasa, kemudian kita lebaran seperti itu. Oke Bi, terima kasih referensi wawancaranya hari ini untuk kita semua. Sama-sama. Oh ya teman-teman, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan makan makanan yang bergizi. Demikian wawancara kita kali ini dengan ayah saya yang sedang menjalani WFH. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahan Mutiara. Di video kali ini saya akan interview dengan kakak saya tentang WFH. Kakak boleh memperkenalkan diri dan sekolah? Nama saya Nandara Ramelia dari SMA 36 Jakarta. Kakak kan sudah menjalankan WFH. WFH itu apa sih? WFH itu atau work from home itu artinya tuh kayak bekerja atau belajar di rumah. Untuk dan WFH ini sudah diterapkan pemerintah dari awal Maret untuk mencegah penyebaran virus corona. Bagaimana cara menjalankan WFH?
menjalaninya itu menggunakan aplikasi belajar kayak belajar online seperti Google, kalau misalnya untuk pelajar-pelajar seperti Google Classroom atau Zoom atau yang lainnya. Apa yang dirasakan kakak selama WFH? Sedikit stres sih, karena mengatur jadwalnya tuh kayak susah gitu. Kayak misalnya ada satu tugas deadline jam segini hari ini, dan tiba-tiba ada tugas lain nambah lagi, dan sulit mengerti pelajaran juga materi. Ya, oke, terima kasih. Apa harapan selanjutnya untuk kedepannya? Ya, semoga penyebaran virus corona ini cepat berhenti, terus kembali aktivitas kembali normal lagi. Oke, terima kasih untuk penjelasan WFH-nya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Wangsena dari SD Muhammadiyah 41 kelas 6A. Hari ini saya akan mewawancarai tentang WFH atau disebut juga work from home. Sekarang di samping saya ada seorang ibu yang saya akan wawancarai. Halo, apa kabar ibu? Baik, Saya akan mewawancarai ibu tentang WFH. silakan. Pertama, nama ibu siapa ya? Saya bernama Hermawati. Saya bekerja sebagai guru di SD negeri. Saya apa sih WFH itu? WFH itu adalah work from home, yang artinya belajar dari rumah. Nah, work from home ini artinya bisa bekerja dari rumah karena ada suatu hal. Contohnya di Indonesia ini sudah ada wabah COVID-19 atau virus corona, sehingga ibu sebagai guru tidak lagi belajar di sekolah, tapi ibu mengajar dari rumah. Bagaimana caranya menjadi WFH? Ibu menjalani WFH itu dengan cara ibu melalui WA group di kelas. Kebetulan ibu mengajar kelas 4, maka ibu ada WA group, lalu ibu menggunakan suatu aplikasi, contohnya aplikasi Zoom. Lalu tugas-tugas diberikan dengan Google Form. Oke. Apa yang dirasakan selama WFH? Selama menjalani WFH ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya contohnya waktu lebih fleksibel, tergantung dengan kesepakatan di kelas 4 kita mulai belajar jam berapa. Namun absen tetap pagi seperti biasanya jam 6.30 pagi. Nanti pembelajarnya lebih fleksibel, biasanya dimulai jam pukul 8 sampai jam 12. Lalu kita bisa juga dekat dengan keluarga, kita bisa juga bebas berpakaian dan kita bisa makan. Nah, untuk kekurangannya ya salah satunya adalah jadi tidak teratur ya waktunya. Lalu kita juga bisa terganggu oleh keluarga, misalnya anak yang minta buatin masakan. Lalu kurang fleksibel, artinya kita tidak bisa langsung bertemu dengan siswa dan tidak bisa langsung melihat suatu rutinitas atau apa yang sedang dilakukan siswa pada saat pembelajaran. Oke. Dan apa harapan ibu ke depannya? Ibu berharap ke depan ibu bisa mengajar seperti biasanya, yaitu mengajar di dalam kelas langsung atau bertemu dengan siswa langsung, berinteraksi langsung. Ibu berharap bencana COVID-19 segera berlalu sehingga ibu bisa mengajar. Oke. Sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.